simahum biwujuh min asari sujud itu dari buah khusyuk tersebut akan nampak kecerahan di dalam wajah. Itu bisa Anda lihat perbedaan para kiai, para aulia dari sunnah dengan ulama-ulama mereka jejeran itu diwasna niku. Niku min asari sujud. Tapi mereka ndak min asari sujud, ujung min asari sujud niku ya ireng bathuke. Wah, akhirnya diosok-osokno benene asaris sujud. Lho niki permasalahan tekstual dengan kontekstual ini enggak anu pas. Anna aslal manafi asa manafi al khilqu wad dar at-takrim. Ini tengah-tengah. Tengah-tengah dari dua pendapat al aslu al khillu krono khalaqalakum ma fil ardi jami'ah dengan yas'alunaka madza ukhilla lana. Terus akhirnya digawe karena ada la dororo wala diroro wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Akhirnya digunakan al aslu fil manafi al khillu wad-dar at-takhrim. Benar. Dalil ini benar sahih. Tapi dalam implementasinya selalu bersentuhan dengan kepentingan. Makanya sampai sekarang di Arab itu permasalahan rokok belum selesai. Tapi di Indonesia semua permasalahan akan selesai dengan rokokan. Karena nyaris kepentingan. Nah, kepentingan gitu. Loh, semacam ini loh, makanya bagi orang awam gampang kena dalil Quran, kena dalil hadis, ya mergo globalnya niku terus akhirnya gampang sekali diterima. Apalagi seperti narasi yang dipakai Wahabi. Anjuna hadisnya ini, tapi Imam Syafi'i seperti ini. Berani Imam Syafi'i seperti ini. Ya. Nah, semacam itu kan narasi sing bodoh-bodoh niku langsung mantuk-mantuk. Nah, sehingga banyak ya ada ustadz yang dulu katanya sudah biasa menjadi mubalek di dalam tahlilan, akhirnya gak gelem tahlilan, gak gelem. Gitu nih lho. Niki saking cetheke hukum gak pernah berbicara dalam manhaj. Jelas mereka itu gak berbicara soal manhaj. Tapi juga kita maklumi tentang masalah esensial dengan tekstual. Tekstual dengan kontekstual itu sebenarnya masalah yang tidak bisa selesai. Walaupun tadi saya sampaikan madalla alai al usul, tapi sebenarnya permasalahan yang belum selesai. Apakah dilihat dari teksnya, apa kontekstualisasinya? Seperti dalam masalah melihat wanita fil mir'ah. Delok wong wedok fil mir'ah, ndek kaca cermin. Melihat orang mandi di kaca cermin. Golek sampean lihat di dalam Sulam Taufik pakai ilat madalla alail usul yunabi wal ukul. Haram. Su'udu tasdik. Melihat sesuatu yang bisa mendatangkan nafsu birahi kecuali yang dihalalkan. Gini ku dak bojone atau amati walau jamadan ini kan nah, sehingga kita melihat amudan, amud niku soko ini karena lama ndak pulang. Mulane wah niku gak perlu disampaikan niku mungkin mudah-mudahan di Lirboyo sembuh.
Lah, tapi kalau kita lihat dalam Bujairimi, di sana nggak apa-apa, walau bisa buatin. Lah, kayak ngeten iki kan ya kita nggak bisa. Dan ini kok sih panggah tekstualnya kuat sekali. Kenapa? Karena li'annahu laisa minal mar'ati bal minas surah. Nah, seperti ini. Nah, kalau semacam itu sekarang sudah tidak ada uang halal, uang haram. Sudah nggak ada uang haram. Loh, kenapa? Membeli dalam kita muamalah dengan man aksaru mali haramun, syaratnya malam yatahaqqaq annahu minhu. Sekarang sudah tidak ada tahaqquk annahu minhu karena yang diberikan kepada kita itu bukan uang. Dari hasilnya itu sudah uang cetak dari bank sing anyar-anyar kabeh. Konteksnya berbeda ya. Jadi lam yatahaqqaq annahu minhu, kalau dulu ini kemana-mana uang itu memang ainun, barang fulus, dinar, kemudian dirham, itu ain kemana-mana yang dianunkan itu, bukan nilai. Sekarang enggak. Sehingga kalau kita mengaktualisasikan dalam dawuh niki, urai nek pokoknya niku sing pakai terlaku niku gak boleh, gak bisa. Pemaneh lawis taroto aman fi zimmati summa aslama bil haram niko tidak sah, gak halal sebelum istikhlal. Nah sekarang niku haram sing diserahno niki bukan uang haram pisan. Uang-uangnya kabeh wis didalan ndek bank. Nah, terus yang diserahkan itu uang kok bank, bukan uangnya tadi. Lagi terus ngukumi bagaimana? Apalagi di dalam kitab-kitab motoniko yang sudah tahu yang itu haram dikembalikan. Iki ya isa sing haram ini. Masya Allah. Ini butuh fikih aktualisasi. Dan ini pada zaman Rasul pun juga berbeda. Sudah terjadi antara tekstual dan kontekstual. Dan Rasulullah itu melegalkan. Dalam hadis Bukhari, Imam Kanjeng Nabi dawuh la yusalliyana hadun minkum illa fi Bani Quraidah. Kowe jok salat lek urung kok Bani Quraidah. Akhirnya sahabat ada yang tekstual. Asar habis sampai maghrib gak mau salat karena Kanjeng Nabi dawuh la yusalliyana hadun minkum illa fi Bani Quraidah. Pokok durung Bani Quraidah gak salat walaupun asar habis, yang akhirnya menjadi sarib. Asari campur maghrib. Tapi sebagian enggak. Sholat di jalan. Karena apa? Karena yang dimaksudkan Rasulullah niku la yusalliyana ahadun minkum illa fi Bani Quraidah itu tepat. Kalau bisa kamu itu sholat asar masih aku di Quraidah masih asar karepe ngono. Hanya memerintahkan Kanjeng Nabi agar kita perjalanannya dipercepat sehingga kita masih menemukan asar di Bani Quraidah. Kalau tidak menemukan ya berarti terpaksa sholat di Torik, di jalan. Tapi bukan di jalan. Maksudnya ketika perjalanan. Lek sholat di jalan kan ya ora oleh kok tabrak. Lho, teng mriki gak selesai. Mulane antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Wahabi di dalam masalah simahum fi wujuhihim min asari sujud ini beda. Nah, kita simahum min asari sujud itu, simahum fi wujuhihim min asari sujud itu mencorong. Mencorong itu wajah yang berseri-seri, kelihatan wibawah, menyenangkan. Mulane dikatakan Tola al-badru alaina wajah Kanjeng Nabi mencorong seperti bulan purnama. Itu bukan sorot yo elek nu lek ngoten ya.
Yang dimaksudkan itu beningnya, padangnya, diwasno niku indahnya. Niku kayak bulan purnama, ngeten lanune. Sehingga kata simam biwujud min asari sujud itu dari buah khusyuk tersebut akan nampak kecerahan di dalam wajah. Itu bisa Anda lihat perbedaan para kiai, para aulia dari sunnah dengan ulama-ulama mereka jejeran itu diwasna niku. Niku min asari sujud. Tapi mereka ndak min asari sujud, ujung min asari sujud niku ya ireng bathuke. Wah, akhirnya diosok-osokno benene asaris sujud. Lho niki permasalahan tekstual dengan kontekstual ini enggak anu Mas. Enggak selesai. Sehingga tidak selesainya itu sampai sekarang masalah gambar taswir, termasuk la'anallahu al-musawwirin, yang sehingga dijanjikan besok itu di hari kiamat. Wa yu'maru binafkhir ruh wa laisa binah fikhin. Wakhiri patung-patung gambar manuk, gambar anu dihilangkan semuanya. Sehingga patung-patung di Jawa Barat termasuk patungnya Dewi Santang, Kian Santang barang dirobohno. Padahal itu mengandung nilai sejarah, mengandung termasuk situs yang bisa mengingatkan kita dalam peristiwa masa lalu, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Lha iku lek ngono mengko Tugu Pahlawan dihilangkan. Tugu kuda, di apa di Jakarta ada kuda. Jenenge apa Tugu Kuda? Ora paham. Dun? Ya di Ponegoro nih. Lha iku dilakno kabeh iki piye niki ya. Akhirnya buta persis Wahabi. Pahaman semacam itu. Makam sahabat dihancurkan, situs-situs Islam dihancurkan, khawatir musyrik. Darul Arqam dihancurkan, Darun Nadwa dihancurkan, Bani Syaibah dihancurkan, khawatir musyrik. Gak beralasan belas. Coba kalau kita, loh ini terus terang itu tekstual dan itu di mana-mana semacam itu. Baik kalau kita lihat manhajnya Dewi Aisyah radhiyallahu anha waktu disimah Rasulullah membawa boneka. Waktu masih belajar setiap harinya menggendong boneka. Dan Rasulullah membiarkan. Ulama untuk hadis-hadis akhirnya mentakwili bahwa itu ada hajat geniku tadrib, belajar gendong, walaupun sampai akhir beliau Dewi Aisyah tidak punya momongan. Latihan, berarti ini hajat latihan momong. Kalau sampean cerdas didik, hajat latihan momong dengan hajat untuk mengabadikan sejarah, kuat mana? Lo mesti ngoten lho nih, kuat mana? Karena kalau kehilangan sejarah ini nanti akan semuanya dianggap dongeng, sehingga menjadi bahaya. Kuat mana? Hajat umum yang semacam ini. Loh, cobalah kita sedikit. Tapi ulama yang masih tekstual, yu'maru binafikin ruh walaisa binafikin, tetap ilatnya apa? Ini saya tidak provokasi kepada kalian enggak. Tapi coba kita jernih di dalam membahas masalah
yang sering kita diombang-ambingkan dengan teks. Itu perlu, teks harus ada, takbir ada, tapi jangan terlalu jumud. Teks yang ada di dalam perselisihan tersebut antara tekstual dan kontekstual itu teksnya hadis, teksnya Quran, bukan teksnya fikih. Perlu kan ya? Jangan kalau teksnya fikih sampean katakan sakral, ndak. Paham? Itu teks yang ada di dalam itu teksnya Quran, teksnya hadis itu saja masih yang tidak selesai. Kalau teksnya fikih jelas tidak maksum. Nah, ini bukan saya mengatakan Anda tidak perlu teks, tapi saya pengen belajar tekniku dipahami maneh. Niki di dalam rangka istidlal.